Shalom, 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 salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kembali kita beribadah dan luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat berkumpul kembali secara online. Saudara di rumah dan kami di tempat ini di dalam suasana yang luar biasa. Kita ada di tempat yang terbuka, di mana di tempat terbuka ini kami merasakan sungguh ada kebaikan demi kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Begitu juga kami berharap dan saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang bergabung dengan ibadah kita pada sesi ini, kami percaya bahwa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Saudara berada dalam anugerah Tuhan senantiasa. Sehingga hari ini kita dapat beribadah, bersuka cita karena Tuhan yang kasih setianya selalu menyertai kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk sesi ibadah di mana kami dapat kembali berkumpul bersama-sama secara online. Kami percaya waktu saudara di rumah dan kami ada di tempat ini, saudara yang tidak hanya menyaksikan tapi mereka berpartisipasi di dalam pujian penyembahan. Mereka akan menerima berkat dari kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya Bapa bahwa sesi ibadah kami sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, sungguh-sungguh mendatangkan kelegaan, sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera, menjadi berkat bagi kami semua. Karena keberadaan-Mu dan hadirat-Mu yang hadir, yang ada di tengah-tengah kami pada waktu kami memuji, menyembah dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, bersyukur kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya kami dan ibadah ini ada di dalam perlindungan kuat kuasa darah anak domba, darah Yesus Kristus. Sehingga semua alat yang dipakai, semua perlengkapan yang dipakai dan signal wifi baik yang ada di rumah maupun yang kami pakai di tempat ini semua dapat berjalan dengan baik. Sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah yang kami ikuti pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersuka cita, kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan kami di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara di rumah, mari bersuka cita bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, anugerahnya untuk selama-lamanya bagi kehidupan kita. Amin, amin, amin. Sambil bertepuk tangan. Hey, 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 hey. Terima kasih. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, masuk gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur, amin. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Dia baik, katakan, oh sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, amin. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya.
masuk gerbangmu dengan sukacita Tuhan. Dengan hati bersyukur, Dengan ucapan syukur. lamanya dengan Penuhi baitnya. baiknya, Haleluya. dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi, ram. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kamu. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Hey, sebab Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih-Mu. Selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Yeay. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Dia, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Sambil tangan terangkat ke atas semua. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Dia, come on. Syukur bagimu Tuhan, Sampai bertepuk di atas kepala. segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi Dia, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin, Allah yang memelihara selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya saudaraku. Tuhan kita baik, amin. Amin. Dia baik untuk saya dan saudara. Yes. Oleh sebab itu mari kita semua terus memuji Dia. Kita terus bersuka cita dan menikmati hadirat Tuhan. Yeay, haleluya. Ha, ho. Na 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 na. Na 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 na. Ha. Na 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 na. Na 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 na. Angkat kedua tanganmu, katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na sekali lagi yo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yes. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan lagi dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, kita terus nikmati sukacita. Yes, amin. Kita terus nikmati hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan di setiap saudara yang sedang menyaksikan. Yes, Jesus. Thank Kita you, percaya ada urapan yang baru mengalir bagi setiap kita. Dan hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya ada firman Tuhan yang menguatkan. Firman Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan. Amin, amin. Firman Tuhan yang menyatakan kebenaran. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami rindu hadirat Tuhan. Syukur kepada Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu. syukur kepadamu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Yes, haleluya. Sungguh indah. Amin. Sungguh indah. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdian kami, seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, yes, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
bagiku sungguh indah, sungguh indah. Yes, ya korabatakar laba-laba, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Yes, ya korabatakar laba-laba. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yes, amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Ya Ramose, ya Ralabase, rancanganmu besar atas kami, rancanganmu dahsyat Tuhan. Oh haleluya, ya Ramose, haleluya. Ya korabasa katakara laba 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 laba. Rancanganmu hebat, rancanganmu luar biasa atas setiap kami Tuhan. Ya Ramase, ya Ramo bagiku, ya Ramasa karabata karabo. Yes, yes, haleluya. Ya kok ketekere leste que le voy a rabo, reste que le voy a rabasa katakara, leste que le voy a rabade, leste que le leste que le voy a rabase. Rabose karabala la la la. Leste que na 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 na. Leste que terjadi penggenapan janji-janjiku, terjadi penggenapan janji-janjiku di dalam hidupmu, di dalam hidupmu, terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya Allah basakada ya korabase. Yes, melimpah bagi kami. Ya Oh yeah. Yes God. Yes, nikmati hadirat Tuhan, nikmati urapan Tuhan. Haleluya. My God. Ada satu lagu yang mengalir nih. Angkat tanganmu. Yes. Aku Tuhan yang besar, yang telah berjanji Amen. dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Tinggikan dia. Oh
Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Kami mau mendeklarasikan, kami terima kemenangan yang sejati daripadamu Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan itu yang luar biasa. Hari ini kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Yes. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa yang nyatakan lewat hamba-Mu hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman itu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, bahkan semua yang sedang menyaksikan video ini, sama kita katakan, amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. God bless you. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Obi, kita ada satu kesaksian terlebih dahulu yang akan kita dengarkan. Antoma Denisa ada? Ada? Oke. Antoma Denisa akan memberikan kesaksian kepada kita pada malam hari ini. Halo, shalom semuanya. Silakan. Shalom, shalom. Shalom. Ya, ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam, Yosi, Shirley, Tommy, Wisnu, semua teman-teman. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Shalom, Denisa. Selamat malam, Pak Obi, hambanya yang dahsyat, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, saya sama istri mau kesaksian. Apa yang kami alami benar-benar luar biasa. Beberapa waktu lalu saya itu demam. Saya demam, hari Sabtu demam, tapi hari Rabu baru saya periksa. Saya swab dan swab PCR dan hasilnya positif. Kemudian dalam kondisi demam, capek banget tapi saya diberikan satu hati yang tenang ya. Saya bilang saya dapat terima bersama dengan Tuhan, justru ini waktunya saya mau rock and roll. Saya benar-benar kalau kita mau percaya Tuhan dan Tuhan hadir itu ketika kita ngalamin sesuatu. Nah, pada saat itu saya ambil langkah dengan tenang, saya bawa istri saya dengan anak, kita langsung PCR. Bapak Ibu Saudara, kita PCR dan hasil dari PCR-nya anak kami negatif dan istri saya positif. Lalu pulang kita nitip Johan. Kita nitip anak kami ke kawan selama 2 hari. Kemudian setelah kita nitip, kita berdua sepakat, kita berdoa. Kita sepakat, kita berdoa apa yang Tuhan mau bicara. Ternyata yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bilang ini, dalam mengalami COVID ini, kalian berdua akan tertawa, kalian akan menari. Dan hari itu kami sudah didoain teman-teman blessing dan semua teman-teman. Waktu hari Kamis itu kita udah tahu kita berdua positif, Johan kita udah nitip. Nah dari situ benar-benar ini waktunya, saya bilang ini waktunya kita masuk. Bapak Ibu suaranya jelas ya? Kedengarannya? Jelas kok, jelas. Oh, iya. Jelas. Setelah Kamis itu kita tahu dan udah kita sepakat, saya sama istri sepakat kita masuk benar-benar dalam hadirat Tuhan ya, dan kita sepakat untuk nyembah Tuhan, kita sepakat untuk perjamuan, dan yang kita lakukan itu benar-benar luar biasa. Yang tadinya ketika kita dengar hasil kita positif, itu secara manusia ada rasa takut ya, ada rasa takut. Tapi cuman 1 hari itu udah selesai dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ngalamin damai sejahtera itu melampaui dari segala akal ya. Dan istri saya tuh kita dapatkan tentang tertawa. Jadi ketika kalian mengalami COVID ini, kalian cuma tertawa dan menari. Bahkan pada saat masa isoman itu ya, saya diberikan Mary langsung bilang, Om Anto, saya dapatkan Om Anto dapat lagu baru. Tuhan bilang 2 lagu baru. Dan Om Anto ini cuma sebentar. Bapak Ibu Saudara tahu, yang kita ngalami ini benar-benar luar biasa. Awal tuh saya demam, panas, pusing, aduh rasanya tuh
udah nano deh, pokoknya nggak enak banget. Tapi ketika kita ngalamin hadirat Tuhan, saya dapatkan gini, kita fokus kepada hadirat Tuhan. Saya kita ngalamin ketenangan, kemudian penyerahan secara total, dan kemudian saya fokus untuk percaya kepada firman Tuhan. Saya fokus percaya kepada janji Tuhan. Dan kemudian saya fokus kepada Tuhan kita yang hebat. Saya bilang, inilah waktunya saya rock and roll. Padahal saya punya sakit infeksi paru, ya, saya lagi minum obat. Tapi karena saya fokus dengan hadirat Tuhan setiap hari, memuji Tuhan, setiap hari menyembah Tuhan, itu surga itu seperti terbuka kepada kami. Dan kita tidak lagi fokus kepada sakit COVID, ya. Saya tidak lagi fokus ke sakit saya dan istri, malahan kita berdua menyembah Tuhan. Saya telepon orang yang sakit kena COVID, saya doain. Pokoknya kita berdua melayani orang lain. Bahkan saya ngajak beberapa orang untuk kita pujian penyembahan. Nah, di sana kita doakan mereka, kita kuatin mereka. Dan pada hari Kamis itu tanggal 8, hari Kamis tanggal 8 kita tahu positif itu saya udah hari ke-6. Karena dari Sabtu saya demam. Pada hari ke-8 saya bilang sama istri, sayang, aku udah sembuh loh, aku udah sehat. Karena benar-benar ngalamin hadirat Tuhan. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngalamin, Tuhan ingatin juga. Tuhan ingatin dengan firman Tuhan, di dalam 1 Samuel 17, di sana ayat 4, kalau kita baca di ayat 43 sampai 45, 46 di sana, Daud menghadapi Goliat. Goliat bilang kepada Daud, anjingkah aku sehingga kau datang dengan tongkat? Hari ini juga akan kuserahkan dagingmu, kuserahkan ke burung-burung dan binatang-binatang di padang. Tapi Daud bilang apa? Engkau datang kepadaku dengan tombak, dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. Waduh, saya dapat terima itu, saya tidak lagi fokus kepada sakit, kepada COVID. Hari-hari ini kan orang seperti ketakutan ketika hasilnya positif, itu menganggap COVID itu sesuatu yang besar. Tapi kita ubah fokus kita. Ketika kita mengalami bukan cuma COVID, apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan yang besar. Dan kami berdua mengalami hadirat Tuhan luar biasa, ya. Jadi puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Pertolongan Tuhan luar biasa. 2 hari kami titip kepada teman kami, anak kami. Ternyata orang yang kami titip positif juga. Tapi Tuhan kasih ketenangan. Saya bilang sama istri, kita tenang, jangan panik, belajar. Justru ini waktunya kita rock and roll dengan Tuhan. Rock and roll, kita percaya dalam situasi apapun. Kita ngalamin damai sejahtera. Dan ternyata Tuhan buat segala sesuatu luar biasa. Kita dapat tiket, datangin mama jemput Johan, dan hari ini Johan udah di Medan, dan benar-benar luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kalian sedang mengalami atau nanti mungkin, karena dalam situasi apapun, ya, jangan pernah fokus kepada masalah, anggap tidak ada apa-apa. Lakukan pujian penyembahan, menyembah Dia, dan lakukan apa? Ketika kita sedang sakit, kita doain orang yang sakit. Ketika kita sedang lemah, kita doain orang yang lemah. Kita melayani Tuhan. Bahkan saya melayani di beberapa ibadah Zoom, itu orang nggak tahu kalau saya COVID, dan saya tidak mau menyaksikan tentang COVID. Saya tidak mau bercerita COVID ini begini-begini. Saya cuma menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Dan hari kemarin kita swab itu udah puji Tuhan udah negatif. Tapi saya berasa dari 1 minggu lalu kita berdua udah sehat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ngalamin hadirat Tuhan yang luar biasa. Waktu isoman juga kita bisa berdansa, kita berdua menari, berdansa, kita saling pelukan, memuji Tuhan. Saya bilang luar biasa banget, ya, hadirat Tuhan. Jadi masa-masa kita isoman itu benar-benar masa-masa dengan Tuhan, di mana ketika kita ngalamin badai, persoalan, sakit, penyakit, justru di sana kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Jadi saya mau bilang buat teman-teman, jangan takut, tenang hadapi apapun. Dunia hari ini melemahkan, berita-berita dunia melemahkan, tapi percaya janji firman Tuhan.
Itu yang memberi kekuatan, dan terutama cuma di dalam hadirat Tuhan yang memberikan kita ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun yang menjamin untuk kita tetap sehat, tetap kuat. Sekalipun kita sudah divaksin, sekalipun kita sudah minum obat, itu tidak ada jaminan. Yang menjadi jaminan adalah sorga yang terbuka itu. Yang malam ini akan kita dengar firman Tuhan, dan saya percaya ini firman Tuhan malam ini akan sangat memberkati. Puji Tuhan, itu kesaksian aja teman-teman. Saya lanjut ikut kuliah, minta maaf karena ini dosen gak bisa absen, dan saya harus lanjut nanti. Saya bisa melanjutkan. Dia menambahkan, silakan ya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Anto. Ya, Denisa yuk. Iya, sebagai seorang wanita dan seorang ibu, jujur saya gemetar. Gemetar dengan hasil positifnya suami. Karena dia lagi makan obat paru. Dan yang buat saya kaget itu waktu suami tiba-tiba diem ya. Dia tahu ya, dia minta doa keluarga, dengerin support dari teman-teman. Itu justru membuat kita, waduh, kayak gini rupanya didoakan. Karena kita biasa mendoakan orang. Dan pada saat kita positif, buat kami pribadi, firman yang ditabur selama ini pada saat didiagnosa positif, itu seperti peluru yang ditembakkan di momen yang tepat gitu ya buat kami pribadi. Justru kami bukan takut, bukan langsung berpikir negatif, aduh ini harus seperti apa gitu. Tapi waktu itu kita mengambil keputusan, ayo kita doa sepakat gitu. Ketika kami sepakat, kami minta benar-benar dari Tuhan, kami minta privilege, kami anak kesayangan Bapa. Kami akan ngalamin sesuatu yang berbeda ketika orang lain ngalamin gejala yang serius sampai harus ke rumah sakit gitu. Kami akan mengalami sesuatu yang berbeda. Kami tidak mengalami gejala yang orang rata-rata gitu. Kami minta sama Tuhan, dan puji Tuhan, hari demi hari justru kami dapatin, saya nulis janji Tuhan di tanggal 8 Juli, janji Tuhan buat kami bahwa kami akan tertawa. Itu hari pertama kami didiagnosa positif, tapi Tuhan ngomong kamu akan tertawa. Jadi ketika Tuhan ngomong, bagian kami ya pegang aja, percaya aja gitu. Dan kami ngalamin hari-hari yang saling ketawa, pandang-pandangan. Ini lucu ya. Orang biasa COVID itu satu hal yang menakutkan, tapi buat kami mengalami luar biasa mujizat Tuhan, penyediaan Tuhan luar biasa. Secara manusia logika nggak bisa terpikirkan, Tuhan sediakan. Bahkan anak kami yang negatif pun Tuhan pikirkan, Tuhan datangkan orang-orang yang terbaik, keluarga yang sudah jemput dari Medan. Dan jujur dengan kekuatan kami nggak bisa melewatinya. Kami percaya semuanya itu dari Tuhan. Dan benar kata suami, ketika kita mengandalkan Tuhan di saat sukar, justru kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu aja teman-teman, Tuhan memberkati. Terima kasih Denisa. Salam buat Bapak Pendeta Anto, sarjana teologi yang lagi sekolah secara online. Ya, perlu diberitahukan secara umum bahwa Anto sekarang lagi sekolah teologi secara online. Jadi calon ini nih sarjana teologi, dan saya bisa mempromosikan Anto pada saudara yang mau undang untuk khotbah. Saudara bisa mengundang Anto langsung untuk bisa, luar biasa ini ya. Ya lagi sekolah online, kena COVID, disembuhkan Tuhan, tapi semangatnya untuk memuji, meninggikan Tuhan, dan memberkati orang lain tidak pernah nggak pernah. Biasanya orang COVID tuh banyak juga yang saya lihat umat Tuhan tuh yang kayaknya mengasihani diri apa segala macam, tapi saya nggak ngeliat itu sama Anto, sama Denisa. Mereka tuh orang semangat, bahkan mereka waktu beberapa hari setelah mereka mereka terdeteksi bahwa mereka positif COVID, berapa hari setelah itu Anto bikin Zoom meeting, ya sama Denisa bikin Zoom meeting
untuk apa? Untuk worship bareng ya, terus untuk mendoakan orang-orang lagi sakit. Itu luar biasa. Jarang ditemukan yang seperti itu, jarang ya. Dan mungkin saudara hanya menemukannya di Blessing Ministry. Di tempat lain nggak ada maksudnya. Oke, sebelum kita masuk ke Pak Obi, bukan satu kebetulan 2 kali pertemuan dari Blessing Ministry secara online itu berbicara secara sangat spesifik. Ini nggak pernah janjian. Sebelumnya kita diberkati melalui Pastor Joel Abraham. Beliau pada waktu pertemuan sebelumnya berbicara tentang touching heaven, changing earth, ya, menjamah sorga dan mengubahkan bumi, dan dia banyak berbicara juga tentang sorga yang terbuka. Dan saya juga hari ini surprise bahwa tema yang diberikan oleh Pak Obi untuk diberitakan itu juga mengenai sorga yang terbuka. Sorga yang terbuka ini sepertinya menjadi satu pesan yang penting bagi kita, di mana terus terang aja di mana-mana saya sekarang masih mendengar bahwa setiap the majority of the preaching, khotbah yang banyak yang sedang digemakan secara online gitu yang saya dengar ya, itu pasti hubungannya pasti erat dengan COVID. Ya memang lagi sekarang keadaannya memang lagi COVID. Tapi kepada Blessing sepertinya saya melihat Tuhan mempercayakan pesan-pesan yang berbeda gitu ya. Pesan beda. Apakah ada hubungannya sama COVID? Mungkin ada, saya nggak tahu. Nanti Pak Obe bagaimana nanti menyampaikan pewahyuan yang akan dilepaskan dari hatinya Bapak. Tapi saya percaya bahwa Blessing Ministry dan semua yang sedang tergabung malam hari ini di ibadah, ini sedang diingatkan Tuhan bahwa kita harus menyadari sorga yang terbuka atas kehidupan kita, sehingga kita terus dapat terhubung dengan sorga tentang apa yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini. Dan bukan satu kebetulan juga pada medio bulan Maret dan April kemarin, saya udah sharing ini ke beberapa teman-teman di Blessing, ya khususnya tim inti. Tuhan mempercayakan saya satu lagu judulnya Sorga yang Terbuka. Dan waktu itu saya sudah menyanyikannya di satu gereja, tidak menyanyikan secara terbuka, tapi saya waktu itu sama tim full musik, full band, waktu itu kita compose lagunya, dan lagunya ternyata wah dahsyat. Saya minta tanggapan semua orang yang saya berikan lagu itu, mereka tanggapannya wah ini lagunya bagus banget, dan di lagu itu tidak ada satupun yang berbicara tentang kita terjebak dalam situasi yang lagi nggak enak pada saat ini, tapi satu pernyataan iman di dalam lagu itu yang berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita sebenarnya menikmati surga yang terbuka dan hadiratnya terus-menerus dapat kita alami dalam kehidupan kita. Nah malam ini sebelum Pak Obi nanti akan menyampaikan firman, saya akan menyanyikan lagu ini, dan Pak Wisnu bisa menampilkan teksnya. Judulnya adalah Sorga yang Terbuka, dan bukan suatu kebetulan kalau belakangan ini pewahyuan yang disingkapkan kepada hamba Tuhan yang mengisi di Blessing adalah mengenai sorga yang terbuka, dan ini luar biasa. Ada teksnya Pak Wisnu? Bisa ditampilkan? Bentar. Ya. Oke. Yes. Muncul sudah? Sudah muncul. Thank you Pak Wisnu. Saya akan menyanyikannya, dan bagi saudara mungkin tim Blessing inti sebagian sudah tahu lagu ini. Yang saudara yang mungkin baru mendengar lagu ini bisa mengikutinya dengan pelan-pelan. Lagu ini saya percaya bisa memberkati saudara, karena dari semenjak lagu ini dipercayakan oleh Tuhan kepada saya dan saya nyanyikan di beberapa tempat, termasuk khususnya di Blessing, lagu ini menjadi berkat bagi teman-teman semua. Lagunya berbunyi demikian. Hadiratmu memenuhiku,
hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu Tuhan yang beriku kedamaian. Kini ku datang mempersembahkan seluruh hidup. Baik. Dengar. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu Tuhan yang beriku kedamaian. Kini ku datang mempersembahkan seluruh hidupku, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu Tuhan yang beriku kedamaian. Kini ku datang mempersembahkan seluruh hidupku. Oh, sorga terbuka atas tempat ini, kami datang memuji dan tinggikan Engkau. Tiada yang layak Tuhan selain diri-Mu. Kau kami sembah, Kau kami muliakan selamanya. Sorga terbuka atas tempat ini, kami datang memuji dan tinggikan Engkau. Tiada yang layak Tuhan selain diri-Mu. Kau kami sembah, Kau kami muliakan selamanya. Sungguh indah hadir-Mu di sini, menjamah kami dengan kasih-Mu. Sungguh berharga hidupku dalam-Mu, pakailah untuk kemuliaan. Sungguh indah hadir-Mu di sini, menjamah kami dengan kasih-Mu. Sungguh berharga hidupku dalam-Mu, pakailah untuk kemuliaan. Oh, surga terbuka atas tempat ini, kami datang memuji dan tinggikan Engkau.
selamanya. Kau kami sembah, Kau kami muliakan selamanya. Kau kami sembah, Kau kami muliakan selamanya. Kami persilakan Pak Obi untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu. Yes. Kami berterima kasih kepadamu, Bapa yang baik. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau kami boleh ada malam hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami roh pengertian, roh kebenaran, untuk Engkau terus mewahyukan kepada kami berjalan di bawah langit yang terbuka. Mari Bapa, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami, berkati Blessing Ministry. Kami percaya kalau ministry ini menjadi wadah untuk kami tetapi orang benarlah yang mempengaruhi keadaan. Kami katakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia bangkit, dan gereja Tuhan juga mengalami terobosan yang besar. Kami percaya di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan bangkit, akan bersinar, terang Tuhan terbit atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom, Saya Bobby. percaya suara saya jelas? Jelas. Yang jelas bisa lambaikan tangannya. Jelas. Baik. Satu kehormatan buat saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di keluarga besar Ministry Blessing. Dan satu kehormatan saya bisa menyampaikan, dan memang saya melihat Blessing Ministry setiap kali mengundang hamba Tuhan selalu disuruh hamba Tuhannya cari tema. Jadi kita dikasih PR sama orang Blessing Ministry. Nah, saya memang menghidupin tentang kata berjalan di bawah langit yang terbuka. Sebelum masa COVID, tahun 2020, saya pernah membagikan ini di ministry saya, bahkan di pelayanan saya, di mana-mana, bahwa tahun 2020 sebelum masuk 2021, temanya saya selalu bagikan, kalau tidak salah saya juga pernah bagi di Blessing Ministry, tentang berjalan di bawah langit yang terbuka. Sebelum COVID ini, sebelum masa-masa sukar ini, ternyata berjalan di bawah langit yang terbuka, saya berpikir dan saya memakai logika saya, memakai mata jasmani saya, bahwa berjalan di bawah langit yang terbuka ini sesuatu yang wow dari Tuhan. Ternyata ketika saya mulai mendapat berjalan di bawah langit yang terbuka, ternyata semua orang, bahkan termasuk orang-orang percaya, masuk yang namanya ujian, pemurnian, perapian. Kadang ada juga yang nggak sedikit dari banyak orang-orang percaya yang mulai nyerah, mulai kok bisa ya? Kenapa ini terjadi? Banyak ratapan, banyak kehilangan. Kadang saya berkata sama Tuhan, Tuhan, di mana wownya berjalan di bawah langit yang terbuka? Atau lebih enak kita dengar, sorga terbuka. Saya di tengah-tengah masa sulit, saya kehilangan ibu saya. Ibu saya meninggal. Bukan karena COVID, tapi memang karena sakit. Lalu saya kehilangan banyak pelayanan. Semua harus Zoom.
Karena memang hidup saya dari pelayanan, dari satu gereja, ministry, kota ke kota. Karena memang kita hidup dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Tapi ketika masa-masa sukar terjadi, dampaknya besar. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang saya mau bagikan kepada ministry blessing? Tuhan taruh di hati saya, di pikiran saya, berjalan di bawah langit yang terbuka. Bapak Ibu mungkin sering pernah dengar beberapa pembicara, pengkhotbah tentang arti berjalan di bawah langit yang terbuka atau sorga terbuka. Tetapi saya sedikit mau berikan satu pemahaman dari kitab suci tentang berjalan di bawah langit yang terbuka. Saya sedikit coba ajak Bapak Ibu kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 4. Sorry Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya main langsung masuk aja. Perkenalkan, nama saya Obi Mesak. Mungkin semua ada beberapa Bapak Ibu ada yang kenal. Saya Obi Mesak Lumban Tobing, asli orang Batak. Sekarang posisi ada di Kota Medan. Karena memang bulan lalu ibu saya baru meninggal karena kanker. Dan saya sudah 1,5 tahun ada di Kota Medan. Dan ada di kota ini juga semua karena anugerah dan mukjizat. Di mana kota Jakarta sedang mengalami banyak persoalan. Tuhan memang membawa saya ada di kota ini, Kota Medan. Dan saya bersyukur hari ini saya ada bisa bergabung dengan Bapak Ibu. Saya sudah punya istri, anak saya 3. Saya tinggal di daerah Serpong Garden. Dan saya aktif melayani di ministry Kairos. Dan sekarang memegang pelayanan di Gereja Penyebaran Injil di Kota Medan. Jadi saya meneruskan apa yang ibu saya sudah lanjutkan. Dan mungkin itu dulu perkenalan, mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sudah kenal saya. Baik, kita lanjut masuk firman Tuhan. Kita sedikit mau membahas tentang berjalan di bawah langit yang terbuka. Keluaran 16 ayat 4. Baru nanti kita loncat di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-12. Pak Wisnu bisa bantu saya baca, Pak. Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat yang keempat, begini firman Tuhan. Yes. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Puji Tuhan. Saya sedikit mau singgung sebelum kita lompat di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-11 ya dan 12. Bapak Ibu, bangsa Israel sebelum menjadi satu bangsa yang besar itu bermula dari Yakub. Dan Tuhan katakan ketika bangsa Israel Tuhan suruh keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, lalu mereka Tuhan bawa masuk ke padang gurun tanpa memasak, tanpa mereka bekerja. Mereka berjalan di bawah langit yang terbuka. Mana turun tanpa mereka memasak. Mereka makan daging tanpa disembelih. Tuhan menyediakan dengan fresh. Ada pemeliharaan, ada penyediaan. Nah, sekarang kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 11 dan 12. Kejadian 26 ayat Kejadian 28 Kejadian ayat 28. Ya. Kejadian 28 ayat yang ke-11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 12. 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Langsung lompat, Pak. Ayat yang ke-16. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia,
Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Terus, Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum Yakub bermimpi, dalam perjalanan ada rasa bersalah, ada rasa intimidasi dan tertuduh yang dialami oleh Yakub. Karena apa? Karena Yakub berbohong. Atau dengan kata lain, Yakub menipu. Berjalan di bawah langit yang terbuka. Bapak Ibu, hari ini ketika engkau pun melakukan kesalahan, ada dosa, ada masa lalu yang belum terselesaikan. Saya mau kasih tahu pada malam hari ini. Hari ini ada anugerah, ada satu pesan yang Tuhan sampaikan buat blessing ministry. Di masa yang sukar ini, engkau berjalan di bawah langit yang terbuka. Ada amin? Bapak Ibu Saudara terkasih, Yakub mendapat mimpi. Ketika dia bermimpi, dia lihat dari ujung bumi sampai ujung langit, ada malaikat Tuhan turun naik. Dan waktu malaikat Tuhan turun naik, ada Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa, akulah Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak. Lalu Tuhan menegaskan kepada Yakub, bahwa keturunanmu akan banyak, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, berkat yang besar, janji Tuhan yang besar buat Yakub belum terjadi pada masa itu. Tetapi dia sudah melihat di alam roh, Tuhan sudah memberikan sebuah pesan kepada Yakub bahwa dia berjalan di bawah langit yang terbuka. Dan hari ini pun semua teman-teman mengalami dampak ekonomi, kesehatan, pelayanan, pekerjaan. Tapi ada satu pesan yang kuat yang Tuhan taruh di hati saya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang terus menghidupi perkataan Tuhan, ada langit yang terbuka, yang selalu Tuhan buka, di mana Tuhan akan buat umat Tuhan, orang percaya berbeda. Kadang kita bertanya, Pak Obi, Pak Pendeta, apa maksud berjalan di bawah langit yang terbuka? Saya kasih satu definisi kepada kita semua. Mungkin Bapak Ibu bisa mencatat ini. Berjalan di bawah langit yang terbuka itu bicara tentang posisi rohani. Posisi rohani yang dimana Tuhan buat orang tersebut atau yang Tuhan buat seseorang itu istimewa atau berbeda. Saya ulangi Bapak Ibu. Berjalan di bawah langit yang terbuka, ini bukan bicara tentang keadaan atau berkat. Ini bicara tentang posisi rohani yang dimana Tuhan buat seseorang itu tampil beda atau istimewa. Bapak Ibu perlu dicatat bahwa Israel menjadi satu bangsa yang besar. Itu dimulai dari satu nama. Namanya adalah Yakub. Ketika dia mengalami pergulatan dengan malaikat sampai fajar menyingsing. Lalu dia berkata, sebelum engkau pergi, aku mau engkau memberkati aku. Karena Yakub terlalu kuat. Lalu malaikat itu berkata, namamu bukan Yakub, tetapi Israel. Bapak Ibu Saudara terkasih, berjalan di bawah langit yang terbuka, ini bicara tentang posisi rohani yang Tuhan buat blessing ministry. Itu istimewa. Saya sebelum mau mendalami lagi, coba Bapak Ibu baca firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ya. Pak Wisnu bisa membantu saya membacanya lagi? Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari Amin. antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. 6. 6. Kamu akan menjadi bagianku, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Katakan amin. Amin.
Bicara tentang posisi rohani yang di mana Tuhan buat blessing ministry itu istimewa atau berbeda. Ketika blessing ministry hidup dengan apa yang Tuhan katakan. Saya ajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ketiga. Bagaimana supaya kita berjalan menikmati posisi rohani yang istimewa yang Tuhan buat. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita masuk firman Tuhan. Intinya Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Bapak Ibu agak panjang dikit ya. Saya mau ajak Bapak Ibu mengerti berjalan di bawah langit yang terbuka. Ayo Pak, lanjut Pak. Matius pasal yang ketiga 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yohanes membaptis banyak orang, Alkitab tidak pernah mencatat langit terbuka. Tapi ketika satu anak putra Bapa, namanya Yesus Kristus Tuhan, atau orang Ibrani sering menyebut dengan Yeshua HaMashiach. Yesus berkata kepada Yohanes, "Baptis aku." Tetapi Yohanes berkata kepada Yesus, "Seharusnya bukan aku yang membaptis kamu, tetapi kamu yang membaptis aku." Saya melihat di sini Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka. Ini yang saya katakan tadi, ada posisi rohani yang istimewa, di mana Tuhan buat seseorang itu berbeda. Saya percaya di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini, saya berdoa, saya bernubuat blessing ministry. Ada posisi rohani yang istimewa yang Tuhan selalu buat saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Bagaimana kita terus menikmati posisi rohani yang istimewa? Satu yang harus kita ingat, taat. Filipi 2 ayat 7 mencatat bahwa, coba Pak, Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan Iya. mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika kita mau berjalan di bawah langit yang terbuka, mau menikmati posisi rohani yang istimewa, satu hal yang Tuhan mau katakan buat saya, blessing ministry, yang mendengar ini, engkau harus taat kepada apa yang Tuhan katakan. Matius 4 ayat 4 berkata, hidup manusia bukan dari roti, tapi hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Banyak hari-hari ini kita mendengar satu perkataan, satu arahan, yang terkadang membuat kita bingung. Dokter bilang ini, ahli bilang ini, ekonom bilang begini. Sesuatu yang nggak ada yang bisa kita pegang. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, hidupilah apa yang Tuhan katakan. Taatlah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus katakan, tinggalkan perzinahan, tinggalkan kebohongan, tinggalkan ketamakan, tinggalkan kepalsuan, tinggalkan kepahitan, maka hidupilah apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan katakan, jika engkau mengasihi dunia, maka posisi rohani yang istimewa, di mana Tuhan selalu ada bersama dengan saya dan saudara, dan iblis nggak boleh mendekat. Ketika iblis boleh mendekat, ada suara yang terdengar dari sorga, ada suara yang terdengar dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, haleluya. Artinya begini, ketika kemiskinan, kematian, maut, ketika perusak, kerusuhan, kegagalan, kemandulan, coba untuk ingin mendekati saya dan saudara, maka ada satu suara yang dari sorga berkata, janjiku ada baginya.
Perkataanku ada baginya. Hei engkau iblis, tinggalkan tubuhnya, tinggalkan perusahaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengimani berjalan di bawah langit yang terbuka, itu tanda ada posisi rohani yang istimewa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ingat, kita tadi sudah membaca di dalam Keluaran 19. Engkau berharga, engkau harta kesayangan, engkau istimewa. Apa yang membuat bangsa Israel istimewa? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa bagi segala suku bangsa. Apa yang membuat kita memiliki keistimewaan? Karena kita memiliki janji yang Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridmu. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Berjalan di bawah langit yang terbuka bukan berarti tidak ada persoalan. Berjalan di bawah langit yang terbuka, bagaimana baik tidak baik keadaan. Engkau mengerti enggak? Engkau hidup hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Apakah melalui kesesakan ini engkau berhenti menginjil? Tadi saya berterima kasih kesaksian Pendeta Anto. Di tengah masa COVID, teman saya juga banyak meninggal karena COVID. Kadang-kadang saya berkata sama Tuhan, Pak Wisnu pun punya istri meninggal karena COVID. Teman baik saya di Semarang, ya, suami istri meninggal pun karena COVID. Anak-anak rohani saya pun banyak orang-orang yang berusaha. Gara-gara COVID pun hancur-hancuran. Kadang saya bertanya, Tuhan, di mana kami berjalan di bawah langit yang terbuka? Toh ada banyak juga orang yang meninggal. Tapi Tuhan taruh di hati saya bahwa bukan matinya yang harus kau tanya, tapi bagaimana mereka menyelesaikan sampai garis akhir. Dan saya tahu Ibu Edma, teman-teman saya juga yang di Semarang, yang di Kalimantan, yang di Papua, ketika mereka meninggal, sampai saya tetap telepon, sampai akhir hidupnya, tetap Yesus selamanya. Saya mau kasih tahu kepada semua umat Tuhan, mati itu pasti. Tapi kalau kita hidup hari ini, pertanyaannya Tuhan mau bilang, kalau kau imankan perkataan Tuhan kau hidupi, atau perkataan manusia yang kita hidupi. Saya berdoa hari ini, biarlah perkataan Tuhan yang kita hidupi. Saya mau ajak Bapak Ibu kita baca lagi ayat Kisah Para Rasul 7, ayat 55 sampai 56. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini Stefanus, murid Tuhan Yesus, melihat langit yang terbuka. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan nggak hardik aja orang yang berusaha membunuhnya? Kenapa Tuhan nggak pukul mundur orang-orang yang berusaha untuk melempari dengan batu? Kok berujung dengan kematian sekalipun dia melihat langit terbuka? Kita bolak-balik di tengah-tengah pelayanan ibadah, Zoom, tengkang-tengking yang namanya COVID. Tapi kita dengar sana-sini banyak yang mati. Banyak yang mengalami dampak. Tapi saya nggak mau tertarik bahas COVID. Buat saya, kita sedang masuk dalam sebuah pemurnian. Benar nggak perkataan Tuhan yang kita hidupi? Atau perkataan manusia yang kita hidupi? Tapi ketika saya melihat Stefanus ini, mata jasmani saya, mata rohani saya terbuka. Dia melihat sendiri langit terbuka, tapi berujung kepada kematian. Lalu apa artinya berjalan di bawah langit yang terbuka? Berjalan di bawah langit yang terbuka, saya mau kasih tahu sekali lagi. Ini bicara tentang posisi rohani. Saudara dengar? Ada cerita di dalam kitab suci, Marta dan Maria. Pernah dengar ya? Saya menangkap bahwa
Lukas 10:42, Pak. Bisa baca, Pak? Lukas 10:42. Kalau kita mau bicara posisi rohani, kita harus mengerti seperti apa posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah posisi rohani kita istimewa, atau kita nggak tahu posisi rohani kita bagaimana? Atau kita ikut arus saja? Ayo, Pak. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Iya. Hanya satu yang perlu. Ini bicara posisi, bukan bicara tentang kerja juga boleh. Ya, ini bukan bicara tentang, kan Pak harus bisa bekerja, Pak, supaya kita bisa makan. Kan nggak harus berdoa. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau mau mengetahui Bapak Ibu, engkau mau berjalan di posisi roh, engkau mau berjalan di bawah langit yang terbuka. Dengar ini. Engkau harus banyak yang namanya berlutut di bawah kaki Tuhan. Bangun penyembahan. Bangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Kadang kita banyak berkata, ini masa-masa sukar. Ide apa yang harus kita kerjakan? Rencana apa yang kita mau buat lagi? Saya mau bilang begini. Jangan pernah berencana sebelum kau banyak berikan lututmu, pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Karena Lukas 10:42 berkata begini. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bicara berjalan di bawah langit yang terbuka, itu bicara tentang posisi rohani yang istimewa yang Tuhan buat kepada saya dan saudara. Orang boleh sama-sama mengalami karena krisis ekonomi, dampak dari persoalan yang terjadi buat bangsa ini. Tapi sekali lagi, ada jaminan yang Tuhan lepaskan dari minggu ini, minggu kemarin. Bagaimana blessing ministry berjalan di bawah langit yang terbuka. Bagaimana kita masuk? Bagaimana kita supaya bisa masuk berjalan di bawah langit yang terbuka? Satu saja kuncinya. Yesus sebagai putra Bapa, dia taat melakukan perintah Bapa. Dia mau dibaptis, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Untuk kita mau masuk berjalan di bawah langit yang terbuka. Satu, Tuhan bilang taat. Yang kedua, jangan pernah ajari Tuhan. Jangan pernah sombong. Jangan pernah tinggi hati. Jangan pernah mengajari Tuhan bagaimana menyelesaikan persoalan. Tapi blessing ministry, biarlah engkau mau diajari oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mau diajari oleh Tuhan? Semakin engkau banyak menyembah, semakin engkau banyak membaca kitab suci, semakin engkau banyak memperkatakan firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan buat kita berbeda. Mati itu pasti. Tapi satu hal, selama kita hidup, apakah yang kau hidupi hari ini, apakah menyenangkan hati Tuhan? Mungkin ini yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Berjalan di bawah langit yang terbuka, kita mendapat satu posisi rohani yang istimewa. Berkat berjalan di bawah langit yang terbuka. Satu adalah berkat penyertaan Tuhan. Berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, berkat berjalan di bawah langit yang terbuka. Yang ketiga adalah berkat pembelaan dan pembalikan keadaan. Saya percaya ada yang mendengar di sini yang mengalami sakit. Saya berdoa, Tuhan sempurnakan tubuhmu. Semakin Tuhan sembuhkan. Semakin Tuhan sehatkan. Kita tutup pintu maut. Nggak boleh masuk di namanya blessing ministry. Keluar masuk kita dijagai oleh Tuhan. Amin. Saya percaya sekalipun besar dampak dari PPKM. Tapi saya mengimani blessing ministry. Selalu ada berkat penyediaan Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel tidak bekerja, tidak berusaha, Tuhan siapkan mana dari surga. Saya berdoa, uang-uangmu yang tertahan, pinjaman-pinjaman yang kau berikan kepada orang, saya berdoa, di tengah masa-masa seperti ini, Tuhan mengembalikan. Tuhan mengembalikan pembalikan keadaan. Haleluya. Saya berdoa, daganganmu yang online, mungkin kau putar otak, bagaimana cara untuk bagaimana bisnis tetap eksis. Saya berdoa, supaya apapun yang Bapak Ibu letakkan di dalam hadirat Tuhan. Dengar ini, hari ini kau mengalami posisi rohani yang istimewa. Yang kau kerjakan, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Dan hari ini, yang mungkin harus membayar cicilan,
membayar bulanan, membayar karyawan. Ya, saya punya anak rohani di Bangka. Di masa-masa sulit, orang SPSI juga cari celah untuk bagaimana menggugat perusahaan. Dia harus membayar 5 miliar. Tapi saya bilang sama dia, kita berjalan di bola yang terbuka. 5 miliar pun nggak jadi dia bayar. Tuhan jamah hati SPSI-nya. Dan hari ini saya merasakan, mungkin ada yang punya perusahaan harus bayar. Atau mungkin kau sedang membangun rumah, atau sedang membangun bisnis. Tetapi ini masuk masa-masa sulit. Saya berdoa, Tuhan menyediakan apa yang Bapak Ibu perlukan. Ingatlah, kita berjalan di bawah langit yang terbuka. Apa itu berjalan di bawah langit yang terbuka? Posisi rohanimu di mata Tuhan itu istimewa. Ketika engkau lakukan sesuatu yang Tuhan katakan, maka di mana Bapak Ibu berpijak, ada suara yang dari sorga berkata kepada penguasa-penguasa kegelapan. Hei, dengar ini. Berkati, jangan halangi dia. Jangan ganggu dia. Biarkan dia jalan, sebab dia adalah anak yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Dan terakhir saya mau bilang begini. Saya melihat ada beberapa di antara kita. Justru di masa-masa sulit ini engkau akan dipromosikan Tuhan. Ya. Saya lihat di sini ada namanya, saya nggak kenal ini. Ada namanya Po Ayung. Ya, saya nggak kenal Pak, saya nggak kenal Bapak. Ya. Tapi saya lihat dari tadi, karena Bapak pas pula layarnya, wajah Bapak di depan saya. Amin, Pak. Amin, Pak. Jadi wajah Bapak aja yang saya lihat. Bukan wajah yang lain. Cuman saya nggak tahu ini wajah siapa, saya nggak pernah kenal ini. Pak Ayung, Pak, apa namanya Pak? Ayung, Pak. Ya, betul, sama. Benar. Ayung, sama ya, Pak? Iya, Pak. Yang pasti sebelahnya istri kan, Pak? Oh iya, Pak. Istri saya nih, Pak. Betul, Pak. Pak Ayung dan Ibu, gini, uji segala sesuatu, ya. Tapi firman ini pun berlaku buat Bapak. Bapak hari ini mendengar tema berjalan di bola yang terbuka. Karena memang layarnya itu persis di depan saya melihat ada satu embun awan di atas kepala Bapak Ibu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa? Itu apa? Itu bicara tentang damaiku ada baginya. Amin. Amin. Di masa-masa sukar ini selalu ada damai sejahtera. Amin. Dan ketika ada damai sejahtera, Tuhan bilang begini, ketika bagaimana waktu mana turun, ketika embun itu turun, maka mana itu turun. Atau daging pun ikut turun. Amin. Dan ketika embun itu turun tadi saat kita berbicara tentang berjalan di bola yang terbuka, selalu ada berkat penyediaan untuk Bapak dan Ibu. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Bapak Ibu. Buat Amin. Ibu, ketika engkau khawatir, ketika engkau susah, angkat tanganmu sama Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan bersyukur, Amin. Tuhan selalu buat engkau berbeda. Amin. Dan saya melihat kiri kananmu, orang-orang terbaikmu pun banyak mengalami kesulitan. Tapi Tuhan akan buat engkau berbeda. Amin. Ibu percaya itu? Amin. Ini, bukan berarti Tuhan pilih-pilih orang. Bukan. Kita perlu bahas ya, Esau dengan Yakub. Kok Tuhan lebih memilih Yakub daripada Esau? Kenapa Tuhan pilih orang? Kenapa Tuhan nggak pilih dua-dua jadi bangsa yang besar? Dan Tuhan bilang begini, kenapa Yakub itu dikasih oleh Tuhan? Karena Yakub itu ada janji Tuhan dalam hidupnya. Kenapa Tuhan memilih mengasihi ibu? Tuhan buat engkau berbeda. Karena Tuhan tahu ada janji Tuhan di hatimu. Amin. Oke, tetap semangat. Nah, hari ini, karena memang layar saya ini pas di depannya Pak Ayung, jadi saya nggak tahu lagi mau lihat siapa. Amin. Jadi saya hanya, maklumlah, saya orang Medan, jadi pegangnya cuma hanya lihat Pak Ayung aja, ya kan? Nah ini muncul ini Pak Alo, Pak Wisnu, ya kan? Jadi ya sudahlah, Tuhan memberkati semua. Amin. Jadi gini,
Hari ini ada satu kabar baik buat kita. Berjalan di bolang yang terbuka, posisi rohanimu istimewa. Banggalah sama Tuhan, karena Tuhan buat kita berbeda. Sekali lagi, tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga hati. Ya, kita nggak tahu kapan ini berlalu. Tapi kalau Tuhan sudah kasih janji, ada posisi rohani yang istimewa, berjalan di bawah langit yang terbuka. Selama kita menghidupi apa yang Tuhan katakan. Selama kita melakukan apa yang Tuhan senang, percayalah, Tuhan akan buat kita berbeda. Satu pesan terakhir, di masa sulit ini jangan macam-macam. Jangan cinta dosa, jangan cinta dunia. Jangan cari-cari kesibukan, mentang-mentang di rumah, terus pegang handphone, terus nonton TV, terus baca-baca yang bukan bacanya Alkitab, bacanya berita Kompas terus, bertobat. Bertobat. Di masa-masa sukar ini, banyaklah baca firman, banyak merenung. Ya, kita berdoa, ingat ya, orang kena COVID cuma 5 hari bisa mati. Pikirkan hari ini, kalau Tuhan panggil kita pulang, benar nggak hidup kita kudus? Benar nggak? Karena kalau kita nanti udah pulang, nggak bisa balik. Justru kalau kita masih Tuhan kasih hidup, renungkanlah khotbah malam ini. Benar nggak kita sudah melakukan apa yang Tuhan katakan? Ini saja, Tuhan memberkati. Di sini ada randomnya, saya katanya mau berdoa. Buat Bapak Ibu. Pak Tom, bisa angkat satu pujian, Pak Tom? Ya. Pak Tom, bantu saya, Pak Tom. Dahsyat, luar biasa. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh Tuhan, ku sembahkan. Oh Tuhan, ku sembahkan. Ditinggikan, dimuliakan. Oh Tuhan, ku sembahkan. Oh Tuhan, ku sembahkan. Oh Tuhan, ku sembahkan. Ditinggikan, dimuliakan. Oh Tuhan, ku sembahkan. God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kita bersatu dalam doa, bisa kita menyembah 2 menit? Yes. Semuanya bisa berbahasa roh, mari semua bisa keluarkan suaramu. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Urata syakarala muyakira matika. Ruraba syakarala muyaka. Di dalam nama Yesus. Kirala mayasi kirala mata karala maka. Ruraba syakarala. Renatakai. Berjalan di bawah langit yang terbuka. Bikira basyakarala. Ada posisi rohani yang istimewa yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Bikira dosyakarala. Roro dosyakantanina. Oh rabakan tanina. Bapakku berdoa buat semua teman-teman Blessing Ministry. Tuhan yang hamba tidak sebut satu persatu. Tuhan hamba berdoa buat tadi Pak Anto dan Ibu Denisa. Kalau mereka terpapar COVID, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau penyembuh dalam hidup mereka, Kau penolong dalam hidup mereka. Kami percaya Kau akan kenyangkan mereka dengan umur panjang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jadilah mereka sembuh. Buat Pak Wisnu juga Tuhan hibur, berikan dia kekuatan, semangat. Aku melihat terus ada api yang besar terus menyala. Pak Wisnu jangan menyerah, jangan pernah susah hati ya. Saya melihat Bapak juga sering berdiam diri, menangis, menjerit. Tapi Tuhan katakan, akulah penghiburmu, kata Tuhan. Ya, saya melihat juga Bapak ketika di depan layar ini, Tuhan menaruh tangannya di hatimu. Tuhan mau pakai hatimu, kesaksian hidupmu, untuk juga bisa banyak memberkati orang-orang yang saat ini sedang berkabung. Orang-orang yang banyak kehilangan sanak saudaranya, orang tuanya. Pak Wisnu, jangan berdiam diri, tetap jadi terang, jadi berkat, pergilah, jadikan saksikan hidupmu, bahwa Tuhan memampukan engkau sampai hari ini. Tuhan, aku juga berdoa buat Pak Ferdi, yang tidak bisa lihat hari ini, tapi mungkin dia bergabung sama istrinya yang sedang mengalami sakit. Tuhan, kembali kami berdoa, jadilah dia sembuh, jadilah dia sehat, dan kami percaya hari ini dia boleh mendengar, berjalan di bawah langit yang terbuka. Itu berarti ada satu tanda bahwa Tuhan akan buat posisi rohani mereka istimewa. Kalau orang di mana setiap orang mengalami sakit itu berujung kepada penderitaan, tapi kalau kami percaya kalau dia sudah ada dalam posisi rohani yang istimewa, Tuhan akan buat dia berbeda. Tuhan akan buka jalan-jalan kesembuhan, aliran kesembuhan mengalir atas hidup Ferdi dalam nama Yesus. Suami istri harus tetap bersehati, ya, bergandengan tangan. Mintalah, maka engkau akan menerima, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya melihat ketika engkau mendengar khotbah hari ini, sekalipun panjang firman, tapi ketika engkau terus mau belajar, berjalan di bawah langit yang terbuka, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat kau menyembah, maka disitulah titik pembalikan keadaan. Rindukan Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Tommy, berkati teman-teman tim, pelayan, worship leader, semua yang sudah menjadi berkat buat kami pada hari ini. Bapak, pesanmu sudah hamba bagikan kepada semua teman-teman Blessing Ministry. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan mampukan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami berbeda. Kami percaya seluruh dunia mengalami kesulitan. Seluruh dunia mengalami yang namanya krisis. Tetapi kami percaya khusus Blessing Ministry, ada posisi rohani yang istimewa yang Tuhan buat. Selama kami hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kami akan melihat kebesaran Tuhan. Kami akan mengalami kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya pernah dengar namanya Pak Marbun. Ya, mungkin saya nggak bisa lihat wajahnya. Mungkin kalau Bapak mendengar saya, Pak, kebaikan hatimu biarlah diketahui semua orang. Tuhan mengenal engkau orang yang baik. Pak Marbun, kalau engkau mendengar ini, ya, Bapak dikenal Tuhan orang baik. Dan hari ini, di masa-masa sulit ini, biarlah kebaikanmu tetap diketahui semua orang. Sebab Tuhan dekat kepadamu. Ini saja. Pak Tom, tetap semangat Pak Tom. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Pak Obi, makasih, terus berkati. Yes. Sama-sama Ibu. Baik. Terima kasih Pak Obi untuk kesempatannya.
bisa membagikan firman-Nya, sorga terbuka di tengah-tengah kita. Percaya bahwa sorga terbuka seperti dikatakan tadi, satu posisi rohani. Tadi waktu Pak Obi sedang menyampaikan firman, kok saya diingatkan Tuhan di Keluaran 33 ya. Ada satu pembicaraan antara Musa dengan Tuhan. Pada waktu itu sebenarnya Tuhan sedang marah, karena tadi pas benar Pak Obi berkata bahwa berjalan dalam surga yang terbuka adalah posisi rohani kita. Di dalam posisi rohani itu ketaatan kita. Pada waktu itu orang Israel keluar, ada 1 sampai titik di mana Tuhan harus ngomong kepada Musa bahwa kamu jalan aja. Aku tidak akan menyertai engkau, tapi nanti ada malaikat-malaikatku yang akan berjalan di depan engkau. Karena bangsa ini tegar tengkuk, katanya Tuhan. Betul ya? Gitu terjadi dialog dengan Musa, terus Musa bilang, kalau engkau tidak menyertai kami, hadiratmu tidak menyertai kami, apa yang membedakan kami dari bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain? Itu adalah hadiratmu, sorga yang terbuka. Terus saudara bayangkan orang Israel berjalan dalam sorga terbuka loh. Setiap hari melihat tiang awan, tiang api, makanan turun dari sorga, melihat kemuliaan Tuhan turun di bait suci yang dibangun oleh Musa di padang gurun, semuanya serba-serba sorga terbuka. Luar biasa kalau Tuhan berikan anugerah melalui anaknya Yesus Kristus kepada kita untuk berjalan dalam sorga yang terbuka. Itu berarti itu adalah satu posisi rohani yang Tuhan tetapkan pada musim ini. Supaya kita memiliki ketaatan untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Untuk blessing ministry ini satu berkat, firman yang luar biasa. Makasih Pak Obi. Saya akan menyampaikan pengumuman bagi kita semua. Sebelum nanti kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Kartika. Ibu Kartika standby ya. Pengumumannya yang pertama adalah ibadah malam ini akan selalu diupload di YouTube channel kita, Blessing Ministry Official. Ya. Jadi ada YouTube yang baru, namanya Blessing Ministry Official. Bisa dikasih lihat Pak Wisnu, ya. Kalau yang ini, Koyung, kalau yang ini nggak ada yang duplikat Pak. Maksudnya nggak ada palsunya, nggak ada. Kalau ini cuma satu aja. Satu aja Pak. Kalau yang Solo katanya ada yang palsu, kalau yang ini nggak ada Pak. Jadi kalau Blessing Ministry cuma satu aja. Jadi maksudnya Blessing Ministry cuma punya satu account YouTube channel namanya Blessing Ministry Official. Cuman itu aja gitu ya, nggak ada 2 gitu, nggak ada yang lain dengan muka yang lain di YouTube-nya nggak ada Pak. Jadi cuma satu aja. Jadi original cuma satu. Jadi saudara untuk melihat setiap ibadah yang dilakukan secara online dari Blessing Ministry itu bisa saudara temukan di Blessing Ministry Official di YouTube channelnya. Jadi biar saudara diberkati dengan tayangan ibadah Zoom Blessing pada malam hari ini, silakan bagikan link ibadah kita ini kepada teman-teman saudara dan jangan lupa untuk subscribe, ya, komen, terus juga di Blessing Official itu bisa pencet itu loncengnya supaya saudara bisa terus mendapatkan update tentang konten-konten terbaru yang bisa nanti saudara nikmati di Blessing Ministry Official YouTube kita, ya, yang dimasukkan ke sana. Jadi saudara nanti bisa dapatkan notifikasi ibadah blessing selanjutnya, ya. Itu ibadah yang pertama. Yang kedua, bagi saudara yang ingin mengetahui informasi ibadah Blessing Ministry atau diberkati melalui pelayanan Blessing Ministry dan ingin bersaksi, itu yang pertama. Yang kedua, atau membutuhkan dukungan doa, itu yang kedua. Yang ketiga, tergerak untuk menabur atau mendukung pelayanan Blessing Ministry, bisa menghubungi nomor WhatsApp Blessing Ministry yang berikut yang tertera di depan layar saudara. Itu yang nomor WhatsApp Blessing Ministry 0813-886-38474. Sekali lagi 0813-886-38474. Saudara bisa menghubungi nomor ini untuk mengetahui informasi ibadah blessing. Selain saudara nanti bisa menikmati setiap konten di YouTube Blessing Ministry Official, saudara bisa menghubungi nomor ini untuk mengetahui informasi ibadah, pelayanan Blessing Ministry, dan yang ingin bersaksi bisa juga nanti saudara kirim kesaksian saudara-saudara, saudara mengalami jamahan, kesembuhan, pelepasan atau apapun melalui ibadah Blessing Ministry, kesaksian saudara bisa saudara kirim di nomor ini. Di 081388638474.
kirim aja kesaksian saudara ke situ. Atau mungkin saudara membutuhkan dukungan doa, kirimkan permohonan doa saudara ke nomor yang ini, ke nomor Blessing Ministry, atau juga yang tergerak untuk menabur atau mendukung pelayanan Blessing Ministry. Bisa juga nanti menghubungi nomor ini, supaya nanti bisa terhubung dengan admin dari Blessing Ministry. Oke? Nanti selanjutnya, ibadah-ibadah selanjutnya akan kita umumkan melalui nomor WhatsApp dari admin kita, supaya nanti saudara bisa terus terhubung dengan Blessing Ministry. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilakan Ibu Kartika akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah kesehatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami dapat ibadah kembali meskipun melalui Zoom Tuhan. Itu semua Tuhan karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Obi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati dalam pelayanannya Tuhan. Berkati juga di dalam rumah tangganya Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah firman pada malam hari ini yang telah kami dengar Tuhan. Biar kami mau berjalan selalu Tuhan di bawah langit yang terbuka. Itu berbicara Tuhan. Kami menerima posisi rohani yang istimewa Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat lebih lagi Tuhan. Untuk melakukan firman-Mu Bapa. Kami percaya di saat kami taat melakukan menghidupi firman-Mu, maka kami beda dengan orang-orang lain Tuhan. Terima kasih, berkati terus Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang ada di persekutuan doa blessing Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau terus Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang istimewa. Dan pakai Tuhan, PD Blessing ini Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk koordinator, gembala kami, Ibu Shirley juga Tuhan, Kau berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, apapun menjadi visi misi untuk ke depan Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ini, hikmat yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Itu juga Tuhan berkati semua pelayan-pelayan yang ada, berikan kami unity kerjasama yang baik untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di persekutuan doa blessing ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap Tuhan anak-anak-Mu yang sudah bergabung di ibadah Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menjawab Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan saudara kami dalam pemulihan Tuhan. Perdi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Jadikan Perdi Tuhan, Neng Tuhan, keluarga ini lebih lagi Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Biar melalui keluarga ini Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih, berkati setiap obat-obat yang diminum Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Tuhan. Kota kami Tuhan, bangsa kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi Indonesia yang baru. Indonesia yang selalu memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia Tuhan diberkati Tuhan. Dijauhkan dari setiap Tuhan virus-virus Tuhan. Biarlah virus ini juga Tuhan akan berlalu Tuhan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu damai sejahtera penuh harapan. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini buat anak-anak Tuhan, kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Karena Engkau Allah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu,
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau terus Tuhan teguhkan iman kami, dan kami mau selalu berpengharapan hanya kepadamu saja. Berkati juga pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya, sampai terendah sekalipun RT RW, Tuhan berkati. Berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka juga dapat memimpin dengan bijaksana. Setiap rancangan-rancangan jahat yang bukan berasal daripada Tuhan, terlebih-lebih Tuhan segala roh antikris agamawi, kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang berkuasa atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap vaksin-vaksin yang sudah ditemukan. Tuhan, biar vaksin ini disucikan, dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Setiap kami yang menerima vaksin ini Tuhan, tidak ada efek samping apapun. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, apapun yang telah kami dengar, dan biarlah semuanya itu Tuhan, kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Dan penyembahan kami juga Tuhan biar menjadi bau dupa harum di hadapan-Mu. Berkati juga Zoom berikutnya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Obi akan pimpin kita dalam doa berkat. Kami sudah di akhir ibadah kami pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk berjalan di bawah langit yang terbuka. Ada posisi rohani yang istimewa yang Tuhan terus berikan dan janjikan dalam hidup kami. Selama kami hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang Tuhan katakan, maka semua berkat dan janji-Mu itulah menjadi bagian kami. Mari jemaat Tuhan Blessing Ministry, arahkan hatimu, angkat kedua tangan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan-Mu baik-baik pada malam hari ini, diberkatilah engkau masuk dan diberkatilah engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang tepat. Tuhan menjauhkan malapetaka, bencana alam, penyakit sampar, penyakit menular, kematian mendadak, maut, itu menjauh dari tengah-tengah hidupmu dan dari tengah-tengah keluarga besarmu. Pulanglah dan tinggallah, dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan memberkati.